Di saat itu, dari mata panik wanita itu rasanya seperti melihat iblis. Masih ingin memukul orang? Ayo, pukullah mukaku. Apa hebatnya memukul seorang gadis kecil? Pukul, bodoh. Jika otakmu bermasalah, pergilah ke psikiater. Jangan sampai aku melihatmu marah padanya lagi. Untuk apa kamu pulang? Pulang untuk mengambil barang. Di mana barangnya? Ada di atas meja di dalam kamarnya. Cepat pergi ambil, aku akan menunggumu di sini. Ya. Dibanting pelan-pelan sudah hancur. Benar-benar lemah seperti berandalan yang aku bereskan kemarin. Orang itu juga dibanting dengan keras sudah tidak berdaya. Apakah kamu juga begitu lemah? Coba. Tidak. Dulu aku curiga kalau cowok di sebelah Lucy bukanlah orang yang baik. Ternyata benar. Aku sudah selesai semuanya, ditaruh di dalam tas. Ayo pergi. Lucy, kamu benar-benar tidak bisa menghubungi ayahmu kah? Apakah kamu tahu kenapa ibuku meninggalkannya? Itu karena dia adalah pria sampah. Kenyataannya menunjukkan kalau ibuku benar. Sedangkan kamu menganggap sampah seperti barang berharga. Kenapa harus menggunakan rayuan pada pria untuk menunjukkan nilai diri sendiri, melanggar garis batas, meninggalkan moralitas, dan membuat diri sendiri menjadi orang brengsek? Tapi di hari dia menyukaimu, bukankah kamu tidak memiliki nilai sama sekali? Kamu masih sangat muda, jangan menyakiti orang lain, dan jangan merusak dirimu sendiri. Kamu ini, sikapmu yang selalu ingin mengajariku, sungguh menyebalkan. Kamu benar-benar menyebalkan. Kedepannya aku harus bagaimana? Syukurlah. Syukur apanya? Bukankah kamu terus hidup dengan kebencian? Sekarang aku merasa tenang. Orang yang tidak penting tidak perlu meninggalkan bekas di hatiku, karena hatiku sudah dipenuhi oleh orang-orang penting. Benar-benar keren. Karena ada kamu, makanya aku bisa melihat banyak hal dengan tenang, lalu menjadi orang baik. Kamu sama sekali tidak berubah, sama seperti saat pertama kali kamu menjagaku. Malahan kamu, hal aneh apa yang kamu katakan padanya saat aku pergi mengambil barangku barusan, berandalan. Aku sedang memparodikan para gangster dari naskah yang aku tulis tadi malam untuk mengagetkannya. Aku lihat kamu punya bakat untuk berakting, jenius SMA. Pilihlah, mengantarmu pulang atau pergi ke kantor polisi. Kamu ingin yang mana? Tidak mau ke kantor polisi. Baiklah, kalau begitu aku antar kamu pulang. Tidak mau pulang. Kalau begitu ke kantor polisi. Tidak mau. Lalu aku hanya bisa mengantarmu pulang ke rumah. Sudah malam begini, tidak aman bagi seorang wanita. Awalnya aku pikir dia hanyalah seorang gadis remaja yang marah pada keluarganya dan kabur dari rumah karena marah. Astaga, suamiku, putrimu tidak pulang ke rumah sepanjang hari. Rupanya dia pergi mencari pria, padahal dia masih kecil. Tapi ketika aku benar-benar melihat adegan itu, tampaknya aku paham semuanya. Kalian salah. Bukan, jangan sembarangan bicara. Sungguh memalukan, menjijikkan. Rumah ini sudah busuk dari akarnya. Dasar pecundang. Siapa kamu? Pergi keluar semuanya, pergi. Kamu juga kalau tidak ingin pulang maka jangan pulang, minggir. Jangan sampai nyasar. Entah kenapa, saat itu aku hanya merasa aman jika bersamanya. Pergilah ke tempatku dulu, tubuhmu basah, bisa demam. Masuklah.
Kemari, peganglah sendiri. Aduh. Terima kasih. Ayahmu benar-benar bajingan. Saat pertama kali aku bertemu denganmu, apakah dia juga memukulmu? Sebelumnya, wanita yang dia bawa pulang yang memukulku. Sebenarnya aku juga sudah biasa. Sejak ayah membawa dia kembali, aku sering menerima pukulan. Uang jajan juga tergantung suasana hatinya. Kedepannya apa rencanamu? Aku tidak ingin sekolah lagi. Aku ingin pergi menghasilkan uang lebih awal dan merawat diriku sendiri, lalu pergi dari tempat itu. Apakah nilaimu buruk? Tidak, aku selalu mendapatkan juara 1 di kelas. Kalau begitu sayang sekali. Di sekolah tidak ada yang suka padaku. Aku tidak percaya. Itu benar. Selesai kompres, pergilah mandi, ganti dengan pakaian bersih. Tidak baik kalau demam. Panggil aku setelah selesai mandi. Kamar ini kuberikan untukmu. Aku tidur di sofa. Kita bicarakan besok lagi. Kakak, kenapa kamu ingin membantuku? Apakah kamu benar-benar orang jahat dan ingin menjualku setelah aku bersih? Iya, mandilah yang bersih. Dengan begitu baru bisa dijual dengan harga tinggi. Hah? Hei, aku hanya bercanda. Ayah ibuku juga sudah bercerai sejak awal. Situasinya mirip denganmu, hanya saja aku pindah setelah SMA dan hidup sendiri. Saat itu hidupku juga sangat buruk. Kita sama-sama memiliki ayah bajingan. Sudah selesai mandi? Iya. Kamu sedang apa? Menulis novel. Wah, kamu penulis. Kurang lebih, Kakak, kamu umur berapa? aku baru selesai S2 24. Wah, sama sekali tidak kelihatan. Aku pikir kakak baru SMA. Tidak sangka sudah begitu tua. Sebenarnya aku jarang sekali bisa bergaul dengan mudah dengan orang. Kamu sama sekali tidak kelihatan tua. Aku akan segera umur 16 tahun. Ngomong-ngomong kakak, apakah kamu tidak pulang sejak SMA? Aku tidak punya rumah. Tempat di mana ada naskah adalah rumahku. Sekarang dipikir-pikir malam itu sungguh luar biasa. Mengobrol dengan seorang murid SMP begitu lama. Dan dengan mudahnya merobek luka sendiri dan menunjukkannya pada orang. Terima kasih. Aku pergi dulu ya kakak. Iya, tapi kami seharusnya hanya orang asing yang bertemu secara kebetulan. Jika mengalami kesulitan, jangan menahannya. Kamu boleh datang mencariku. Seharusnya tidak akan bertemu lagi. Terkadang rasanya takdir seperti roda bergerak, jelas-jelas begitu sial. Tapi kemalangan inilah yang membuat roda bergerak, kami sejajar sempurna, lalu menggunakan waktu dan kelembutan untuk menyembuhkan luka itu kembali perlahan. Sedikit bengkak, sakit kan? Sial, sungguh kejam. Tidak juga. Hebat, dia menahan diri lagi. Kenapa tidak bilang padaku dan pergi sendirian? Aku merasa aku bisa mengurusnya sendiri. Bodoh, ibu tirimu begitu galak, mana mungkin kamu bisa mengalahkannya? Kenapa kamu mengikutiku? Aku khawatir padamu. Selama 3 tahun terus seperti ini, kamu selalu menjagaku seperti anak kecil. Aku sudah dewasa, aku tidak ingin kamu merasa aku adalah anak kecil yang perlu dijaga. Kamu bukan anak kecil, tapi masih perlu dijaga. Aku tidak mau. Hatiku sangat jelas, kalau ingin kamu benar-benar melihatku dan mencintaiku, aku harus mandiri, lalu berjuang untuk berdiri di ketinggian yang sama denganmu. Xiaoxi, kepalamu kenapa? Ah, tidak apa-apa, aku ditabrak kucing terbang dari langit. Hah, kenapa kalimat tanya? Kucing apa yang begitu mengerikan? Sudah istirahat semuanya, sampai jumpa minggu depan. Kalau begitu aku pergi dulu. Baik. Oh.
Rindu sekali padamu. Hahaha. Begitu istirahat langsung bergegas keluar. Hahaha. Kenapa kamu bengong barusan? Apakah memikirkanku?